terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada materi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Untuk indikator dan tujuan pembelajarannya, kita bahas ya. Untuk tujuan pembelajarannya, dari menceritakan kisah keteladanan Wali Songo adalah siswa mampu menceritakan dengan singkat kembali kisah tentang keteladanan Wali Songo. Yang pertama, Wali Songo Sunan Gresik, atau yang biasa dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Disimak ya anak-anak. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Siapa yang pernah ke Gresik? Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Ia juga memperkenalkan cara-cara baru bercocok tanam. Adalah Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Ahmad dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladannya menarik. Ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah muhlimu. Yang dimaksud dalam muhlimu adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat, menghisap candu atau ganja, dan madon berzina. Ada Sunan Bonang yang biasa dikenal dengan Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Maka dari itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah surut wicil dan tembang tombo ati. Ngantuk kan anak-anak? Semoga nggak ngantuk ya. Nah, yang keempat ada Sunan Derajat.
Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada 1522. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Mocopat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Kemudian yang kelima ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang penasihat Sultan Demak. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang sampai sekarang masih ramai adalah Masjid Menara Kudus. Siapa yang sudah pernah ke Masjid Menara Kudus? Adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, citungan, dan jelikan. Nah, kira-kira siapa nih yang ketujuh? Ada wayangnya. Ya, yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau yang biasa dikenal dengan Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, Syekh Subagir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Yang kedelapan yang dimakamkan di Gunung Tinggi itu siapa? Ya, Raden Muria, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus, tempat tinggalnya di Gunung Muria. Siapa yang pernah ke sana? Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinong dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kasultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Nah, itulah tadi anak-anak. Wali Songo tentang
dan Wali Songo. Kalian bisa menceritakan kembali. Nah, untuk menambah referensi, kalian bisa melihat video yang Ibu bagikan di bawah ini ya. Nanti kalian bisa cek linknya. Nah, untuk tugasnya kalian menulis kembali keteladanan dari Wali Songo, kemudian tulis di bukumu ya. Harus di buku tugas ya. Video kisah. Wali Songo nanti Ibu share ya di link berikutnya. Semangat kan anak-anak? Kiranya cukup pembahasan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bunda Gia mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.